in association with Ini kisah perempuan-perempuan tangguh di timur Indonesia. Mama-mama pedesaan yang menolak menyerah pada keadaan. Tanah mereka yang didera kemiskinan, kekeringan, stunting, bencana alam, diri mereka yang dikekang tradisi, dibelenggu buta aksara dan didera kekerasan. Mama-mama ini memilih melawan, dan gelombang perlawanan kini makin membesar. Di hulu ada mama-mama bambu yang dengan penuh cinta merawat bibit bambu dan kemudian menanamnya di lahan-lahan yang rusak serta di sekeliling sungai dan mata air. Mereka inilah ibu bumi yang dengan penuh kasih memelihara tanah dan air. Bambu yang dirawat memberi peluang ekonomi baru bagi para mama. Produk dari turunan bambu, bahwa ada manfaatnya untuk kami, mama-mama, karena ada nilai ekonomi, kami bisa menghasilkan. Teh bambu, arang bambu atau biochar dan berbagai kerajinan bambu menjadi produk-produk berbasis alam andalan. Dari bambu, inisiatif perlawanan ini kemudian berkembang menjadi kebun pangan perempuan. Jika bambu melindungi tanah dan air, maka kebun pangan perempuan adalah upaya merawat manusianya. Penyediaan bahan pangan yang segar dan bergizi, pelestarian bahan pangan lokal, pengembangan kuliner tradisi lokal, serta menguatkan ketahanan dan kemandirian pangan adalah pilar-pilarnya. Membangun ruang aman bagi perempuan desa untuk berkumpul, belajar, dan mendapat tambahan penghasilan adalah kuncinya. 10 kebun pangan perempuan sudah dibangun, sudah 3 kali panen raya yang hasilnya mencukupi untuk kebutuhan satu desa. 100 kebun pangan lokal lagi akan dibangun. Maestro lagi tanam apa, Maestro? Inisiatif meningkatkan kesejahteraan tidak berhenti di sana. Akses atas sumber daya adalah kunci untuk memberdayakan perempuan. Berkat kerja keras Wamen PPPA Veronika Tan dan Dirjen Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetyani, 6 kelompok perempuan memperoleh SK Perhutanan Sosial. SK ditandatangani tepat pada 21 April 2026, sebuah kado Hari Kartini, sebuah penghormatan bagi perjuangan perempuan. Kawasan perhutanan sosial ini nantinya akan dihubungkan dengan kebun pangan perempuan. Kebun akan memenuhi kebutuhan jangka pendek keluarga akan pangan, sayur, dan telur, sedangkan kawasan perhutanan sosial akan memberi penghasilan jangka panjang melalui komoditas bernilai tinggi seperti bambu, kopi, vanili, nilam, madu, serta hasil hutan bukan kayu lainnya. Seluruhnya akan dikelola dengan cara-cara yang lestari dan berkelanjutan, karena para mama ini percaya bahwa memelihara alam sama artinya dengan merawat manusia. Hal yang sama mereka tunjukkan di Hilir. Rumah produksi bersama Mosedia adalah pabrik modern pengolahan bambu yang dikelola oleh Bambu Koop, koperasi yang dimiliki para mama bambu. Di sini bambu yang dipanen secara lestari diolah menjadi berbagai produk dengan nilai tambah dan nilai jual yang tinggi, mulai dari papan dan tiang bambu laminasi untuk kebutuhan konstruksi, meja dan kursi belajar, hingga cenderamata unik dan menarik. Pabrik ini dirancang sebagai fasilitas low carbon dan zero waste, karena itulah pada pertengahan 2027 di kawasan pabrik akan mulai dioperasikan pembangkit listrik tenaga biomas atau PLTB. Bahan bakarnya adalah limbah bambu dan limbah pertanian. Dari hulu hingga hilir, para mama sudah bekerja dan membuktikan bahwa merawat alam dan mensejahterakan manusia bisa dikerjakan secara bergandengan. Bahwa ekonomi restoratif, ekonomi yang mensejahterakan manusia dan memuliakan alam adalah model yang tepat untuk daerah pedesaan Indonesia. Karena model ekonomi ekstraktif hanya akan bermuara pada kerusakan alam, bencana, dan penderitaan manusia. Dari karya-karya para mama di Nusa Tenggara Timur, hutan bambu sejauh mata memandang, kebun pangan organik, teh bambu, arang bambu, bambu laminasi hingga kuliner lokal dan kain tenun dengan pewarna alami, kita bisa belajar bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah model ekonomi yang lembut, yang sayang terhadap manusia dan tak henti mengasihi hutan, gunung, danau, sungai, serta laut. Sebuah model ekonomi yang diinspirasi oleh kasih sayang seorang ibu. Para tamu saya yang baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya Nur Fauzi Rahman, biasa dipanggil Oji. Hari ini kita akan punya percakapan yang asik. Asik itu tema yang kita ingin angkat, mengingat bahwa ada inisiatif-inisiatif di kampung-kampung dilakukan oleh perempuan, kemudian lokal, tapi dia menimbulkan semangat baru dari kaum muda-mudi. Nah, di sebelah saya ini ada Diandra Orisa. Ya, selamat datang Diandra. Ini berasal dari
satu organisasi pemudi Baga Raksa Alas Mertajati, Brasti namanya, dari Tamblingan, salah satu gunung yang berada di Pulau Bali, memiliki danau, danaunya pasangan antara Tamblingan dengan Danau Buyan, biasa disebut Danau Kembar. Itu tempat kawasan konservasi yang besar, dan nanti kita akan diskusi. Kemudian kita akan punya Bapak Sabto Aji Prabowo, ini Direktur Kawasan Konservasi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Selamat datang Pak Sabto Aji Prabowo. Setelah itu kita punya Pak Samsu Widodo, ini Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Nanti saya mintakan pandangannya bagaimana sebenarnya pengelolaan desa-desa dan apa yang bisa dilakukan untuk wilayah-wilayah sekitar kawasan konservasi. Kemudian kita punya juga tamu saya, dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Ibu Endah Tri Kurniawati. Nanti kita tanya bagaimana Bu ya, dukungan, ini kan BPDLH ya, singkatan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ini menggunakan semua dana internasional maupun nasional untuk kemudian disalurkan kepada perbaikan lingkungan hidup, termasuk yang berbasis komunitas ini. Apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Kemudian Ibu Rifka Efrianti, ya Ibu Rifka, selamat datang. Ini dari organisasi internasional, ya UNEP, United Nations Environmental Programs Indonesia. UNEP punya banyak sekali program, diantaranya Global Environmental Fund yang besar maupun yang small grant. Yang ini juga punya andil. Apa yang bisa dilakukan ya? Kita punya secara khusus satu proyek yang namanya Geowalacea yang ada di kawasan sekitar Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara Timur, itu pada kawasan-kawasan konservasi gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk desa-desa sekitar itu? Kemudian Farwiza Farhan, ya, Farwiza Farhan selamat datang dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, ya punya pengalaman besar di Gunung Loser dan apa yang bisa diceritakan sebagai apa yang selama ini dilakukan. Kemudian nomor 7, kita punya Wika Rumbiak, selamat datang Wika. Pengalaman WWF tentu banyak sekali, ya, dan ini organisasi yang raksasa dan apa yang dilakukan WWF terhadap desa-desa sekitar kawasan konservasi. Terakhir dari El Wibisono, ini adalah saintis dari Georgetown University. Biasanya kita bicara mengenai terestrial, daerah daratan. Ellen ini jagonya ahli di dalam bidang marin, kemudian pesisir dan nelayan dan seterusnya. Nah, yang paling terakhir kita punya teman saya namanya Mia Siska Wati, itu dari Kajian Gender Universitas Indonesia. Dan beliau nanti akan membantu kita untuk merangkum dan kemudian memberikan sentuhan-sentuhan apa yang perlu dilakukan antara percakapan hingga ke tindakan lanjut di masa yang akan datang. Kita akan mulai. Ya, sebelah saya Diandra. Saya bertemu beliau ini masih kecil. Iya, beneran, umur 10 tahun. Ya, anaknya Putu Ardana, tetua adat di Tamblingan. Putu Ardana ini pulang, Pak, dari sekolah di Jogja, pulang dan membangun desanya kembali. Jadi pulang ini penting sekali. Nah, bagaimana kemudian dia sanggup sampai generasi berikutnya, yakni putrinya, salah satu putrinya, Diandra itu tumbuh dan berkembang dan bersarang di tempat asalnya setelah melanglang buana. Diandra, apa cerita kamu? Halo, oke, selamat sore Bapak Ibu, salam kenal. Saya Diandra dari Masyarakat Adat Dalam Tamblingan. Itu ada di Bali Utara. Jadi Bali nggak cuma selatan ya, di mana pariwisata sangat-sangat masif dan destruktif. Ya, jadi komunitas kami Masyarakat Adat Dalam Tamblingan itu masyarakat adat yang tua sekali, dan bukti tertua itu ada dari abad 10, di mana Raja Ugrasena menyebutkan bahwa ada Krama Tamblingan, yaitu komunitas yang mendiami kawasan Tamblingan, Danau Tamblingan dan hutannya. Nah, kemudian pada abad 14, seiring berkembangnya komunitas tersebut,
tetua dari komunitas tersebut memutuskan untuk pindah ke area yang lebih rendah untuk menjaga alamnya, menjaga danau dan hutannya. Jadi kalau kita lihat keren sekali pada zaman itu, mungkin konsep konservasi belum ada, tapi mereka punya kesadaran untuk menjaga danau dan hutan tersebut karena mereka tahu mereka bergantung pada tempat itu sebagai sumber hidup mereka. Itu keren sekali. Dan sebenarnya banyak sekali juga pesan-pesan dari leluhur, nilai-nilai dari leluhur yang so ahead of their time. Dan disitulah peran Brasti muncul. Brasti itu adalah organisasi berbadan hukum yang dibentuk oleh para tetua di adat dalam Tamblingan untuk menghadapi perkembangan zaman, di mana anggotanya sebagian besar adalah anak-anak muda. Anak-anak muda ini dari awal terbentuknya Brasti sekitar tahun 2019 sudah melakukan banyak sekali kegiatan konservasi. Beberapa di antaranya itu adalah melakukan pemetaan partisipatif, inventorisasi flora dan fauna, macam-macam lah gitu. Dan pada saat ini kami sedang memperjuangkan Alas Mertejati itu untuk kembali menjadi hutan adat karena sekarang statusnya adalah taman wisata alam. Itu sedang aktif kami perjuangkan, tapi itu nanti percakapan di lain hari mungkin sama bapak-bapak dari pemerintah ini. Ya itu. Dijawab Pak ya, Pak Sabto. Nanti tanggapi ini, bagaimana sebenarnya pengakuan wilayah adatnya Tamblingan ini? Ya sudah bertahun-tahun ini Pak. Iya, belum mau putus asa. Belum, Saya anak belum muda tuh yang putus asa yang tua Pak. Yang muda ini wow, semangatnya luar biasa. Iya, di situ peran anak muda karena kita energi dan waktu masih ada. Sedangkan Bapak mungkin sudah agak menyerah. Aduh. Iya, begitu. Nah, masyarakat adat dalam Tamblingan ini sebenarnya ada yang sudah pernah ke Tamblingan belum? Saya pernah. Oh, sudah pernah. Ya, tempatnya cantik sekali. Kalau dibandingkan dengan 3 danau di Bali yang lain, mungkin ini yang masih paling alami ya. Tapi sayangnya sudah banyak ada aktivitas pertanian yang tidak sehat lagi. Jadi di sana ada kebun sayur, kebun bunga, kebun tanaman musiman yang sebenarnya sudah sangat tidak sehat karena kan tanahnya harus di treatment terus-menerus, terus perlu pasokan air yang besar. Nah di sini Brasti, pemuda-pemudi Brasti mengajak petani-petani tersebut untuk mengkonversi tanaman musimannya ke tanaman kopi. Di mana dulunya sudah ada sih petani kopi, tapi mereka memilih bagaimana mendapatkan hasil yang cepat, tapi kualitasnya rendah. Sedangkan ada nih alternatif di mana kopi bisa di cherry pick gitu ya, dipilih yang merah-merah, walaupun prosesnya lebih lama dan lebih ribet, tapi bisa kok harganya dipasang lebih tinggi. Dan syukurnya sudah mulai banyak petani-petani di area adat dalam Tamblingan, di area Catur Desa ini, yang sudah mengkonversi tanaman musimannya ke tanaman kopi. Selain itu ada tanaman alpukat dan jeruk juga, yang menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi. Nah, saya mau cerita sedikit tantangan yang kami hadapi di adat dalam Tamblingan. Salah satunya adalah pariwisata. Kalau orang mikir Bali, mungkin yang pertama muncul itu pariwisata ya. Pariwisata yang sudah sangat masif dan destruktif banget. Dan itu Bali Utara tidak terhindar dari pariwisata yang seperti itu. Dan mungkin bapak-bapak sudah pernah dengar juga yang pernah disampaikan oleh Pak Putu, pariwisata itu sudah seperti pertambangan karena
mengeruk peradaban, dan ketika sudah selesai tinggal pindah cari tempat yang baru. Nah itu sebenarnya PR juga untuk pemerintah Bali, bagaimana menghadapi pariwisata ini, apakah mau terus dibiarkan sampai Bali benar-benar habis, atau kita mau cari alternatif di mana kita bisa tetap menjaga alam dan nilai-nilai yang sudah diturunkan kepada kita oleh para leluhur. Kalau di adat dalam Tamblingan sendiri, Brasti menawarkan ekoturism. Sebenarnya bukan menawarkan ya, kita memperlakukan pariwisata itu sebagai dampak aja. Kita nggak mau berfokus kepada pariwisata sebagai tujuan. Gimana mendatangkan turis, gimana mencari hasil yang sebanyak mungkin gitu. Tapi kita mau memperlakukan pariwisata itu ya sebagai dampak aja. Sebagaimana Bali dulu sebelum menjadi seperti sekarang kan, orang tertarik pada Bali kan karena cara hidup orangnya, pola hidupnya, budayanya, dan zaman dulu mana ada orang yang berpikir untuk mendatangkan turis sebanyak mungkin kan. Nah, itu kami tawarkan di Brasti untuk turis yang datang untuk mengalami experience pola hidup kita sebagai masyarakat adat. Jadi kita tidak mengajak mereka ke restoran-restoran yang atau penginapan-penginapan yang dimiliki oleh investor ya. Nah itu PR lagi buat pemerintah Bali, apa terus mau membiarkan investor masuk? Ya, selain itu juga ada tantangan kami di desa untuk mengajak perempuan ikut aktif. Kemarin seperti yang Bu Shirley sampaikan, saya juga menyadari di desa itu perempuan-perempuan itu kurang greed. Greed bukan hanya untuk hal material ya, tapi in general better things, kesempatan, pendidikan. Sayangnya perempuan-perempuan di desa itu kekurangan akan hal itu. Jadi saya juga sebagai perempuan muda kesulitan mencari teman untuk ikut aktif sama saya dalam pergerakan ini. Padahal mereka harusnya sadar peran mereka sebesar itu di society. Mungkin kalau perempuan berhenti bergerak sehari aja, peradaban bisa langsung kolaps mungkin. Tapi mereka sayangnya nggak sadar itu. Benar nggak Bang Oji? Benar. Iya. Jadi saya mengajak perempuan-perempuan, terutama perempuan muda untuk sadar peran kalian itu sebesar itu. Peran kalian sepenting itu dan posisi saya di meja ini, alasan saya di meja ini sama kok dengan alasan bapak-bapak bisa ada di meja ini. Sama pantasnya kok kita semua. Ya, mungkin segitu dulu. Keren. Kita kasih tepuk tangan dulu nih. Ya. Saya sengaja memulai dengan Diandra. Mungkin tak lama kita ini, kelak kemudian hari jadi leluhur kita ini. Iya benar, ditanya itu. Begitu kita masuk ke dalam kuburan langsung ditanya. Iya kan selain siapa Tuhanmu, kemudian seterusnya. Tapi ditanya perbuatan kita tuh apa gitu ya. Nah ini generasi yang jauh lebih panjang hidupnya dibanding kita ini. Dia yang selain mewarisi, tetapi juga menerima tantangan-tantangan yang tidak selesai oleh generasi yang sebelumnya ini. Nah saya mau alihkan ke Pak Sabto ini ya. Ini perjuangan untuk pengakuan hutan adat itu begitu panjang. Ya. Ini sampai dari ayah beliau ini, ya Putu Ardana, ke generasi dia sendiri gitu. Yang ikut pemetaan, gimana identifikasi keanekaragaman hayati, kearifan lokal yang ada di tempat itu, menunjukkan jejak sejarah klaim terhadap wilayah adatnya. Ini bagaimana wilayah adat di kawasan konservasi itu
udah pernah dimulai dulu, saya memulainya juga pada waktu 2016 ya. Lalu bagaimana ini? Satu itu Pak. Yang kedua, ini tantangannya mengenai ekonomi asiknya itu ya. Dia menawarkan, oke, ini ekonomi anak muda membawa kepada suatu jelajah kearifan dan keanekaragaman hayati yang indah sekali tempat ini. Saya pernah jalan sampai ke danau, naik perahu di danau, mengunjungi ya tempat-tempat ibadah ya dalam bentuk candi, kemudian praktek-praktek leluhur yang mereka lakukan dengan ritual-ritualnya, masuk hutannya. Apa Pak yang bisa dilakukan? Ini Pak Sabto Diarji, Direktur Kawasan Konservasi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Baik, makasih Pak Oji. Sebelum menjawab pertanyaan itu saya ingin mengenalkan dulu terlebih dahulu terkait kawasan konservasi di Indonesia. Kita punya 579 unit kawasan konservasi. 579 unit kawasan konservasi di Indonesia dengan luas 27,02 juta hektar. Nah, di sekitarnya ada 7.000 lebih desa di sekitar dan sebagian di dalam kawasan bahkan. Dengan penduduk 9,5 juta jiwa. Nah, artinya kita punya kesadaran bahwa kawasan konservasi itu bukan kertas kosong. Dia kertas yang udah banyak tulisan juga di dalamnya. Sehingga tidak bisa kemudian pemerintah seenaknya sendiri menggambar. Tentu ada kompromi, ada diskusi, ada meminta pendapat masyarakat dan sebagainya. Nah, di dalam pengelolaan kawasan konservasi kita mengenal zona atau blok. Dibagi-bagi ada blok pemanfaatan, ada blok atau zona inti, ada rimba dan seterusnya. Nah, dari 27 juta hektar itu Pak Ozi, 3,7 juta hektar itu merupakan zona atau blok tradisional. Itu sudah 3,7 juta hektar. Itu mulainya kapan tuh Pak? Pada waktu dimulai adanya zona tradisional? Sudah sejak ketika zonasi dibuat. Oh, oke. Ya, mulai berjalan dari situ. Jadi 13,7% dari luas kawasan itu zona tradisional. Ada lagi 45.000 itu zona religi. 45.000 hektar itu zona religi. Nah, disitulah ruang yang kita akan bisa berikan kepada masyarakat di sekitar kawasan, termasuk mungkin yang beli putu bapaknya Mbak Diandra tadi ya, kebetulan saya kenal baik dengan beliau, untuk bisa kemudian diberikan akses secara legal begitu, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan ya, memanfaatkan hasil hutan bukan kayunya, melakukan budidaya tradisional, kemudian juga di zona religi berkegiatan sesuai dengan keyakinan yang dianut misalnya. Nah, artinya sudah cukup banyak di situ. Nah, di luar itu Pak Oji, ada zona pemanfaatan yang juga tentu masyarakat misalnya ada wisata, ada pemanfaatan air, ada pemanfaatan yang lainnya, itu melakukan di dalamnya, tentu dengan aturan-aturan yang memang sudah ditentukan. Gitu. Nah, di luar itu lagi, ada 37.000 hektar hutan adat yang sudah diberikan kepada kelompok masyarakat adat. Yang memang tadi, ini sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Diandra. Ada perjuangan yang panjang memang untuk mencapai ke sana. Kita mengenal bahwa di Undang-Undang 41 bahwa masyarakat adat itu harus diakui dulu oleh pemerintah daerah dalam konteks masyarakat hukum adat melalui perda. Setelah itu baru kemudian mengajukan kepada kementerian untuk mendapatkan wilayah hutan adatnya. Nah, saat ini Pak Uji, tadi 37.000 hektar sudah diberikan kepada masyarakat adat. Dan sedang berproses, ini juga sejalan dengan komitmen Pak Menteri Raja Juli Antoni untuk memberikan hutan adat seluas 1,4 juta hektar. Itu saat ini ada usulan untuk hutan adat yang masih berproses. Itu separuh lebih di hutan konservasi Pak Oji. Separuh lebih. Itu? Iya. 950.000 hektar itu usulan hutan adat di hutan konservasi. Nah, tentu kami juga ada prinsip kehati-hatian yang akan kami lakukan di dalamnya. Apakah benar masyarakat adat ini masih memegang teguh dengan aturan adat yang dia miliki? Apakah benar dia punya wilayah kelola seluas itu? Karena ada satu wilayah yang diusulkan sampai ratusan ribu hektar di Kayan Mentarang misalnya, saya ambilkan contoh.
600.000 di antara kan Mentarang. Nah, kalau di Buyan Tamblingan terus terang belum masuk memang, karena mungkin dari konteks pengakuan hukum adatnya belum. Artinya, tapi jika kita juga ingat bahwa tidak semua masyarakat yang mengaku adat itu masih memegang teguh. Ada kelompok-kelompok tertentu juga yang setelah diberikan pengakuan hutan adatnya, justru melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang dia mestinya dia pegang. Ada dia melakukan penambangan emas tanpa izin misalnya, di suatu kawasan di Jawa Barat dan Lebak. Ada yang kemudian bikin panglong untuk penebangan kayu, karena dia merasa hutan adat ini udah diberikan kepada saya. Kan memang di putusan MK 35, hutan adat bukan menjadi bagian hutan negara. Tapi juga bukan hutan hak mestinya. Nah di situ, nah saya pikir penting kemudian kita mendorong juga kemudian undang-undang MHA, masyarakat hukum adat itu bisa segera didorong untuk diterbitkan. Karena itu menjadi pegangan kuat bagi masyarakat hukum adat maupun bagi pemerintah untuk kemudian membuat sebuah tata kelola terkait pengelolaan hutan adat itu sendiri. Jadi artinya, kembali ke konteks dan konservasi, kami sudah memberikan ruang yang saya pikir cukup memadai ya, ada 3,7 juta hektar dari seluruh kawasan hutan konservasi ini untuk tradisional. Bahkan ada satu taman nasional di Sumatera, Bukit 12, itu 65% adalah zona tradisional. Karena memang dia ditunjuk dengan konsideran sebagai perlindungan untuk masyarakat suku rimba yang ada di sana. Nah, artinya ini cukup. Dan teman-teman di lapangan juga terus untuk berdialektika dengan masyarakat di sekitar kawasan, tidak melulu bahwa konservasi itu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bahkan ada teman-teman yang di Taman Nasional di Sumatera sana, itu memberikan pelayanan pada masyarakat sekitar kawasan untuk transportasi ke sekolah, karena tidak ada transportasi dengan menggunakan mobil patrolinya. Kemudian juga membuka kelas-kelas kursus untuk masyarakat sekitar kawasan. Petugas Polhut kami, PEH kami memberikan kursus untuk masyarakat sekitar kawasan. Keren. Artinya ada hubungan-hubungan kultural antara petugas-petugas kita dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Dan tentu apa yang terjadi di Buyan Tamblingan, saya pikir nanti bisa dikomunikasikan dengan satu kepala balainya sangat terbuka dengan dialog-dialog dengan masyarakat. Pasti beliau kenal baik dengan Beli Putu, saya saja kenal dengan baik begitu. Keren Pak. Gitu, Pak. Ini keren banget ini yang disampaikan Pak Sabto ini. Ada satu tugas untuk melindungi keanekaragaman hayati, tapi barusan dikatakan nggak mungkin terjadi kalau tidak melakukan satu penghargaan terhadap budaya yang ada di tempat itu. Ya, ini biocultural diversity itu sudah disatukan, Pak ya. Ini saya mau beralih ke Pak Samsul Widodo ya. Apa yang bisa dilakukan? Ini kan Pak Samsul Widodo ini adalah Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ini. Dan banyak sekali kan desa-desa di sekitar kawasan konservasi yang sudah disampaikan oleh Pak Sabto itu ya. 7.000 lebih Pak. Diurusnya bagaimana ini Pak untuk supaya inisiatif perempuan dengan mengembangkan ekonomi pemulihan itu bisa luas, bisa banyak, bisa tumbuh dan berkembang lebih berpengaruh lagi. Ya, tes. Ya, sebenarnya gini, kami di Kementerian Desa posisinya jelas Pak. Kami menuntut bahwa itu di enclave. Jadi artinya Pak Sabto sendiri juga tahu banyak desa-desa di tengah hutan yang tanah makam pun mereka tidak punya Pak. Tanah makam pun. Betul. Karena kalau mereka menggali di hutan negara atau hutan konservasi ini kan jadi persoalan. Kita mau kasih listrik juga nggak bisa, gitu kan? Karena kita nggak punya sumber listrik yang bisa kayak balon udara gantung di atas gitu kan terus tadi. Karena mesti lewat hutan. Kita bangun jalan juga nggak bisa. Ini yang sebenarnya kalau menurut saya ini terlalu lama, nggak segera diselesaikan.
Toh negara ini muncul juga karena rakyatnya. Banyak desa-desa yang sebenarnya sudah terbentuk duluan dibanding negara ini terbentuk. Nah, itu kalau saya sih, saya bilang saya kadang kala mengkritisi gitu ya, walaupun saya orang pemerintah, bahwa jangan-jangan ini survival of the elite aja gitu loh. Jadi supaya kita ngatur, kita didatengin orang desa apa dan sebagainya. Itu butuh kesepakatan yang dengan hati terbuka bahwa tata kelolanya kita mesti ketatin. Oke, ini tata kelolanya apa? Gitu kan. Oke, mereka boleh mengelola batasnya seperti apa. Kalau tidak, ini akan menumpuk kekecewaan. Karena sebenarnya isu mengenai desa adat ini saya sendiri juga nggak tahu apa sih yang di-assess sampai puluhan tahun kan gitu. Gitu kan. Bahkan orang yang riset itu aja udah ada yang profesor, ada yang doktor gitu kan. Tapi ini nggak keluar-keluar Pak. Gitu kan. Kami sendiri juga mendorong itu. Karena memang aturannya kalau dia tidak menjadi desa adat, dia tidak akan punya tata kelola adat. Berapa Gitu yang kan. banyak udah jadi desa adat sekarang Pak? Nggak banyak Pak. Jadi saya nggak ngerti Pak. Jadi, Wah gawat kalau pemerintah sendiri nggak ngerti Pak. enggak maksud saya gini, saya itu tidak tahu bahwa kenapa ini tidak segera putus. Kan gitu. Ini yang membuat kami adalah, kami sendiri berhubungan terus dengan kepala desa dan komplain. Gitu kan. Dan mereka protes terus soal itu. Jadi terus terang sebenarnya harus ada terobosan hukum yang sebenarnya menjamin bahwa tata kelola ini tetap baik. Di satu sisi ribuan izin tambang di tengah hutan kan gitu. Oh ya, ampun. Di satu sisi itu cepet banget itu gitu kan. Bahkan ada yang nggak ada izinnya gali gitu kan. Jadi ini yang sebenarnya kalau saya sih harus segera ya kita tobat masalah gitu ya. Saya pikir kita sepakati bahwa the end of the day itu kan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau tidak, masyarakat marah terus Pak. Mereka lebih dulu kok. Saya yakin di catatan prasasti-prasasti masyarakat ada di Tamblingan itu lebih dulu sebelum kita merdeka gitu loh. Itu kan. Nah pemerintah ini kan garis peta aja kayak zaman penjajah itu, garis peta aja gitu kan. Terus keluarkan undang-undang gitu kan. Nah ini yang terus terang kita mesti harus jujur dan dengan hati terbuka untuk segera ambil keputusan. Toh sebenarnya tinggal apa yang dikhawatirkan oleh Pak Sabto, teman-teman di Kementerian Kehutanan ya itu yang kesepakatannya kan itu dealnya itu gitu kan. Jangan ditebang seenaknya karena kalau enggak danonya kering gitu kan dan sebagainya. Jadi artinya adalah kita mesti terbuka bahwa kita mesti harus mencari terobosan hukum yang solutif untuk hal ini. Wah penting Itu. sekali Pak. Terobosan hukum itu penting sekali. Kapasitas masyarakat adatnya sendiri, status desa adat sendiri, dan yang tadi Bapak katakan sebenarnya. Jadi banyak kasus itu sudah ada balai desa, ada Polres, ada puskesmas. Tapi tidak ada kepastian status. Ya. Gitu kan. Jadi maksud saya ya udah kita hitung gitu loh. Kita hitung segera turun sama-sama untuk segera kita ambil keputusan. Jadi jangan sampai tidak ada kejelasan. Jadi misalnya nih, masyarakat ada Tamblingan. Pertanyaannya adalah bahwa untuk mencapai apa yang dikehendaki sampai misalnya nomor 10. Sekarang itu udah di nomor berapa? Oh nomor 6. Berarti maju lagi kita mesti selesaikan kurang ini di nomor 7. Terus gitu kan. Kalau itu nggak ada kepastian kan ini kan cuma kayak game aja. Gitu kan. Kami ribuan berhadapan dengan kepala desa. Pak, setiap pemilu mereka milih, mereka punya KTP. Memakamkan masyarakatnya nggak bisa karena nggak ada lagi gitu kan. Tanah ini kalau kita itu kan mesti izin ke sana kemari. Jadi itu yang menurut saya pikir forum ini menjadi sangat baik bahwa kita mesti dorong dan kita mesti berani mengatakan itu. Oh, Kalau keren, Pak. tidak Keren. ya Saya catat Pak. Itu status penting sekali dari keberadaan masyarakat adat, masyarakat lokal lainnya di dalam kawasan hutan negara, dalam hal ini kawasan konservasi.
Kedua, mengenai fungsinya, Pak. Ini tadi Pak Sabto mengatakan bagaimana tiap-tiap pengelola kawasan konservasi punya cara kultural menghargai kebudayaan setempat, bahasa, adat istiadat, kemudian kelembagaan. Nah, saya ingin sampai kepada ini, teman-teman BPDLH ya, di Ibu Endah Tri Kurniawati ya. Ini kan satu lembaga yang dibentuk ya dari kerjasama internasional, tapi ini pun punya andil begitu ya di dalam mengembangkan kapasitas orang-orang, kelembagaan, proyek-proyek keluar dari situ untuk memastikan supaya kawasan konservasi ini, supaya rakyat yang di dalam kawasan konservasi itu memiliki hubungan kerjasama. Bagaimana apa yang dilakukan oleh BPDLH ini, Bu Endah? Iya, terima kasih Bang Oji. Jadi memang selaku pengelola dana tentunya tadi sampaikan oleh Bang Oji, kita ini selain berpartner dengan internasional partner, di mana bisa bilateral, kemudian multilateral, kemudian juga kita mengelola dana APBN. Di sini kita selaku pengelola dana juga harus memastikan bahwa dana yang disalurkan itu memang secara lingkungan sosial itu memang tidak berdampak negatif. Nah, artinya di sini BPDL ini ketika kita menyalurkan, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah prinsip safeguard-nya. Jadi kita menerapkan 12 prinsip safeguard, di mana salah duanya adalah pertama terkait dengan bagaimana mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat. Itu yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah GETSI. Gender Equality, Disabilitas, dan Inklusif Sosial. Nah, itu yang menjadi pegangan kami dalam menyalurkan dana. Karena itu dengan international partner itu menjadi syarat utama. Bagaimana itu bisa diterapkan, kemudian kita ada pelaporannya secara rutin. Nah, mungkin salah satu contoh bagaimana kemudian masyarakat adat ini juga menjadi fokus area BPDLH, karena kita kerjasama dengan Kementerian Kehutanan juga. Kita tahu kan bahwa saat ini Kementerian Kehutanan punya target ya Pak Sabto ya, 1,4 juta hektar menjadi hutan adat. Nah, itu ketika kita bicara bagaimana pelibatan masyarakat adat, kita dari sisi pembiayaan tentunya kita bicara tidak hanya dari satu spot, bagaimana dari hulu ke hilir. Kita ingin menciptakan satu ekosistem masyarakat adat dengan pembiayaan dari hulu ke hilir. Nah, bukan hanya satu proyek tetapi ekosistem ya, yang ekosistem mau dibangun. pendanaan yang kita bangun sebenarnya. Ini salah satu contoh saja. Jadi untuk masyarakat adat maupun dengan pendekatan perhutanan sosial, kami mungkin ke konservasi juga ada, tapi kami berikan contoh yang perhutanan sosial. Jadi bagaimana kemudian kita mendorong penguatan kapasitas masyarakat adat ini bisa dilakukan dengan dana-dana hibah yang ada. Nah, kemudian ketika mereka ini kita juga coba identifikasi kira-kira profiling mereka dalam mengembangkan usahanya seperti apa sih? Gitu. Kita dalam ini masih dalam proses dengan PKTHA, Direktorat di Ditjen PS. Kira-kira kita mau mengembangkan profiling masyarakat adat, hukum adat yang ada. Kemudian sebenarnya di satu sisi kita juga ketika mereka sudah well capacity untuk menjalankan usahanya, kemudian pengetahuannya. Nah, ini sebenarnya kita ada dana revolving fund yang sumbernya adalah APBN. Nah, dana ini kita salurkan kelompok masyarakat yang memang secara kapasitas literasi keuangan dan lain-lain ini sudah cukup baik, yang kemudian mereka bisa akses nantinya harapannya ke BPDLH. Tapi saat ini memang kembali lagi kita masih banyak masyarakat perhutanan sosial yang di luar MHA, karena memang MHA ini kita fokusnya masih ke yang tadi hulu banget yang di enablingnya. Nah, kemudian setelah itu tentunya harapannya mungkin dari UNEP cerita, UNEP ini ada pendekatan dengan off-taker ya, Wayan. Dan dengan ketika ada off-taker, tentunya ketika BPDL menyalurkan, diketemukan dengan off-taker, kita lebih confidence karena nantinya produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat adat ini sudah ada calon buyernya yang kemudian bisa masuk market. Nah, itu yang kita kembangkan. Jadi kita di satu sisi juga mengembangkan blended finance bagaimana nantinya, tapi ini kembali lagi masih di perhutanan sosial, belum dimasuk di dalamnya adalah masyarakat adat. Tapi mungkin yang masyarakat adat di kawasan konservasi mungkin akses dana BPDLH. Sangat mungkin, karena kita sudah ada yang hibah ya Pak Haji. Jadi kita, ini salah satu contoh program yang ada di kita. Jadi kita memblended finance. Nah, ada program lain namanya program Red Plus, di mana didapat pemerintah Indonesia atas pengurangan kinerja
kinerja pengurangan emisi. Nah itu dikembalikan lagi dananya itu ke masyarakat dan itu disalurkan melalui berbagai program, salah satunya adalah dengan ke Pemda ya Bapak Ibu ya. Nah tentunya harapan kita ketika sudah masuk ke level subnasional itu salah satu yang menjadi pertimbangan adalah ya tadi kawasan konservasi yang di dalamnya. Atau contohnya mungkin yang paling terlihat adalah ada program FCPF di Kaltim. Di Kaltim ini kita mendapatkan insentif dari World Bank di mana itu dananya dari berbagai donor itu sekitar 110 juta US dollar dan kemudian itu atas pengurangan emisi 2019 ya kalau tidak salah ya sekitar 12 juta saya lupa tonasenya, tinggal dibagi $5. Nah itu memang salah satu entitas di dalamnya bermanfaat adalah Taman Nasional. Di mana tentunya ada masyarakat. Ketika bicara Taman Nasional tadi Pak Haji sampaikan ada masyarakat sekitarnya yang memang kemudian tentunya ketika dan kita ada spesifik ketika insentif itu dibagikan ke masyarakat wilayah Kaltim memang ada khusus untuk masyarakat adat, namanya kita alokasinya reward. Jadi ada 3 alokasi, ada performance, ada reward yang memang dikhususkan untuk masyarakat adat. Nah artinya memang pertimbangan-pertimbangan sudah kita lakukan. Dan saat ini sebagai contoh aja ya, kita tadi kan ada dana hibah, ada dana bergulir yang sudah kita salurkan ke masyarakat dengan ada yang perhutanan sosial, kemudian ada yang hutan rakyat, itu dari 70-an ribu debitur, 48 debitur adalah perempuan. Wow. Itu artinya sudah hampir 50% lebih ya, 60%-an. Nah itu salah satu contoh. Dan ada contoh lagi di Banyuwangi kemarin kami tim ke sana. Walaupun ternyata kontrak dilakukan oleh laki-laki, ya biasanya kan kita berkontrak nih ketika kita melakukan dana berkontrak dengan tenor sekian. Nah walaupun yang berkontrak laki-laki ternyata sutradara di belakangnya adalah bagaimana menggerakkan usahanya itu tetap istrinya. Nah artinya di sini sebenarnya peran perempuan tadi selain kita bicara yang adat, perempuan ini juga sangat penting bagaimana kemudian upaya-upaya pengembangan usaha yang berbasis sumber daya alam ini sebenarnya aktor di belakangnya adalah perempuan. Desainer-nya perempuan, pelakunya perempuan. Nah hanya saja memang laki-laki ini biasanya sebagai itu tuh, jadi statusnya ya itu perwakilannya. Itu kan mengatasnamakan perempuan tapi yang melakukan penandatanganan laki-laki. Iya. Nah ini juga soal gitu. Iya. Itu ya, itu nanti dibahas lah sama Ibu Mia Siskawati ya. Iya. Baik Bu Mungkin itu. Rizka. Saya mau pindah ke Ibu Rizka Iya, nih siap. ya. Bu Rizka, ini ada satu badan besar ya. Ibu kan kerja di UNEP ya, United Nations Environmental Programs Indonesia. Ini Indonesia penandatanganan, waduh banyak sekali nih kerja sama UNEP ini. Apa yang Ibu lakukan sebenarnya? UNEP bisa dukung apa gitu? Dan telah melakukan apa sehingga kok ya tetap gitu loh, persisten UNEP ini? Aduh, agak ini nih. Baik, terima kasih Bang Oji ini atas kesempatannya. Jadi di UNEP sendiri sebenarnya UN itu juga banyak ya, nggak cuma UNEP, kita juga ada UNDP dan yang lain. Kebetulan memang UNEP, saya sendiri di UNEP, kita memang fokus di environment-nya. Jadi kalau kita bicara lingkungan juga banyak ya skopnya, spektrumnya. Nah, karena hari ini kita juga lagi bicara tentang konservasi, tentang masyarakat adat. Kalau dari beberapa yang sudah intervensi yang coba kita didorong oleh UNEP, dan UNEP ini kan memang kita ini bermitra dalam arti mendorong, membantu pemerintah, kita ada di belakang layar dan juga non-state government actor juga. Jadi kita lihat sebenarnya sudah banyak hal-hal yang dilakukan oleh perempuan, masyarakat adat dan itu sudah sudah cukup menghasilkan, hanya sebenarnya yang kelihatan di sini adalah acknowledgement-nya yang kurang. Satu, pengakuannya yang kurang itu. Jadi pengakuan dalam arti bahwa ya kita sudah berkontribusi dan ini ada loh dan ini harus misalnya
itu dicatat secara dokumentasi secara real ataupun itu merupakan aset sosial yang ada di masyarakat. Itu yang kelihatannya mungkin kurang terekspos di situ. Dan yang kedua yang kita lihat dari beberapa yang sudah dilakukan adalah kami sendiri memang ada program dan proyek yang sudah dilakukan. Dan kita lihat transformasi ini, kita selalu bilang transformasi, tapi sebenarnya transformasi ini hanya akan bisa tercapai sampai pada tahap bahwa kita mitra kita itu masyarakat adat, perempuan dan semua untuk inclusiveness itu mereka adalah bukan lagi sebagai beneficiary satu manfaat, itu yang harus kita lihat bukan itu lagi sebagai penerima manfaat. Betul. Tapi mereka adalah pemegang hak, mereka adalah pelaku utama dari semuanya ini. Jadi itu yang kita selalu dorong kepada semua mitra kita, baik dari bapak-bapak dari Ibu di kementerian ataupun kita langsung kerjasama dengan NGO itu walaupun baik dengan secara bantuan teknis atau grant yang kita gulirkan. Dan menariknya lagi adalah kalau di kawasan konservasi ini sebenarnya juga sudah ada inisiatif untuk mulai usaha-usaha ekonomi hijau lah yang kita lihat. Dan itu memang sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengelingkan mereka dengan opportunity yang ada di luar sana begitu. Jadi kalau itu produksi maksudnya rantai pasok. Rantai pasoknya kemana, terus juga itu juga ada akses pasarnya yang terbuka. Karena kan mungkin memang mereka adalah sudah nyaman pada tahap memang mereka memproduksi ya. Tapi kita juga bisa melingkan mereka untuk misalnya tadi off taker atau apa yang memang melihat oh ini memang harus sudah dilakukan tinggal distandarisasi saja agar bisa diterima oleh pasar. Itu satu. Jadi itu semacam jadi intervensi teknis untuk teman-teman di masyarakat adat. Dan yang kedua juga saya lihat adalah dalam hal pembiayaan. Sebenarnya kalau kita bicara pembiayaan, kita mungkin kalau ngobrol ada yang saya kurang modal, akses modal. Sebenarnya platform itu banyak ya, tadi dari teman-teman dari Ibu Nia dari BPDLH sudah jelaskan, terus juga dari sisi internasional itu juga banyak grant atau hibah. Dan yang terpenting adalah bagaimana kalau melihat fokus-fokus usaha ini, kita bisa nggak sih membantu mereka untuk bisa mendapatkan akses ini, baik dari investor dari luar negeri ataupun justru banyak sumber daya yang di dalam negeri seperti dari perbankan. Tapi itu kelihatannya ada resiko yang mereka lihat nih dari sisi bisnis. Nah di situ kita rasa juga perlu ada sedikit intervensi misalnya dari blended finance. Bagaimana kita membantu mereka untuk mengurangi resiko. Jadi de-risking mekanismenya seperti apa. Apakah kita membantu dari bentuk bahwa biar lebih banyak masuk investor ke usaha-usaha ekonomi hijau sudah diinisiasi ini, misalnya dengan subsidi bunga atau juga misalnya tadi kita bisa melakukan penjaminan, karena ini salah satu hal yang jadi cukup bottleneck ya, bahwa orang mau usaha di kawasan konservasi mungkin dia sudah punya sertifikat atau sudah punya pengakuan, tapi giliran untuk mau usaha itu nggak diterima sama bank gitu. Tapi dia butuh nih untuk memulai. Nah itu bisa kita support di situ. Oke, jadi sebenarnya Bu Rizka itu ada sebenarnya ya satu pengetahuan yang dapat diandalkan untuk membuat perempuan-perempuan di desa-desa sekitar kawasan konservasi untuk mengakses dana dari BPDLH, dari sumber yang lain, menghubungkan diri dengan pasar di luar, membuat satu bisnis baru, membantu supaya bisnis yang baru ini adalah berbasiskan pada keanekaragaman hayati, membuat itu sendiri berlanjut gitu. Sebenarnya pengetahuan itu ada, secara internasional pun rujukan itu banyak ya. Dan mungkin saya mau tambahkan sedikit bahwa revitalisasi dari pengetahuan-pengetahuan lokal itu penting Pak. Jadi ada mereka tahu nih herbal, pangan, itu tuh harusnya bisa didokumentasi dan jadi semacam hak cipta gitu. Wow, ya itu betul sekali. Jadi saya mau beralih ke Farhan ya. Ini pertemuan antara
tadi disebut ya ilmu-ilmu yang modern atau saya sebut biasa ilmu kampus ketemu sama kearifan lokal atau ilmu biasa saya sebut ilmu kampung. Ketemunya itu dalam pengalaman teman di Loser itu bagaimana ya? Sebenarnya ada banyak Pak, tapi kalau saya boleh izin lempar api gitu sedikit kompor. Ketika kita bicara masyarakat adat, masyarakat lokal dan kawasan konservasi, kita juga harus ingat seringkali kedua institusi ini berada di dalam lanskap yang lebih besar yang juga tidak lepas dari tekanan eksploitasi. Jadi kadang-kadang ada rasa ingin mengkritisi negara, kenapa sih kalau untuk eksploitasi yang dipimpin oleh private sector cepat sekali diberikan perizinan, cepat sekali suatu area konservasi itu diganti zonasinya, cepat sekali dukungan-dukungan itu keluar. Tapi seandainya dorongan atau permintaan itu datang dari masyarakat yang memang sudah tinggal di dalam kawasan, sudah tinggal di area yang disebut enclave, yang kemudian populasinya terus bertambah, pengakuan itu menjadi jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit? Jauh lebih sulit, seperti yang mungkin dialami banyak teman di banyak daerah. Saya nggak menunjuk deh. Juga dari konteks antara konservasi, masyarakat, dan pembangunan berbasis eksploitasi juga tidak bisa kita lepaskan seringkali paradigma seolah-olah kerusakan hutan, kerusakan kawasan konservasi itu didorong oleh keberadaan masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa seringkali lahan-lahan yang memang produktif untuk mereka sudah diambil alih oleh pihak lain. Sehingga mau nggak mau buat seorang yang tinggal di pinggir hutan jauh lebih mudah untuk masuk dan merambah ke kawasan konservasi karena pengawasannya sangat lemah dibandingkan masuk dan merambah ke area yang sudah dia duduki sejak lama tapi di peta dan di perizinan dimiliki oleh pihak lain. Oke. Jadi itu kenyataan yang mau nggak mau kita harus terima tapi juga sesuatu yang perlu kita selesaikan. Ketika melihat kawasan ekosistem Loiser, ini lanskap yang luasnya 2,7 juta hektar. Di dalamnya ada taman nasional, ada Suaka Marga Satwa, tapi juga ada areal penggunaan lain, juga ada hutan lindung, mozaik berbagai makhluk hidup yang tinggal di kawasan ekosistem Loiser itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan mereka yang sudah ada di sana sejak lama. Ketika lanskap ini ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, Taman Nasional Gunung Loiser menjadi taman nasional, itu memang tidak mempertimbangkan sepenuhnya semua orang yang sudah ada di sana. Biarpun ada beberapa desa yang dijadikan enclave, tapi banyak desa itu sudah tidak mungkin direstorasi kembali. Nah, pertanyaannya, ketika terjadi konsultasi publik, seringkali bukan beneran konsultasi, tapi lebih pemberitahuan bahwa sesuatu akan terjadi. Entah itu sejenis pembangunan, entah itu pelepasan kawasan, seringkali masyarakat yang hadir dan menandatangani daftar hadir tidak menyadari bahwa mereka memberikan consent. Dan itu terjadi di mana-mana di seluruh negeri. Mungkinkah kita sebagai civil society dan juga sebagai pemerintah yang kebetulan hadir di sini merubah approach kita ketika melihat kawasan konservasi tidak dengan kacamata kolonial. Karena kita tidak bisa melihat masyarakat dan lanskap sebagai komponen yang terpisah. Tidak mungkin mengatakan bahwa yang menghuni kawasan konservasi itu hanya flora dan fauna tanpa manusia. Karena kenyataannya enggak seperti itu. Oke. Wow, itu bukan api kecil yang dilempar itu. Itu merubah kebiasaan. Yang paling besar itu kan merubah kebiasaan, Pak. Ya, Bu. Bukan cuma kebijakan, bukan cuma tata kelola, tapi kebiasaan. Oke. Kalau pengalamannya Wika Rumbiak gimana di teman-teman WWF ya? Iya. WWF Indonesia bekerja sudah 6 dekade dan sebenarnya dialog ini baik sekali untuk belajar ya. Saya menjadi reflektif sebenarnya untuk apapun yang disampaikan teman-teman itu. Yang pertama adalah bahwa ekonomi restoratif itu kita tidak hanya memandang bahwa pendapatan itu menjadi tujuan utama. Tapi bagaimana menempatkan manusia dan alam itu secara harmoni dan selaras. Dan kemudian menciptakan satu ekosistem di mana masyarakat adat atau masyarakat lokal secara kepemimpinan terutama perempuan ya,
mereka tetap kuat, mereka menjadi satu tata kelola kelembagaan yang kuat juga, dan kemudian ada ownership. Karena apapun yang kita lakukan, kalau itu hanya berbasis paket program, tapi kemudian masyarakat secara inklusif dan partisipatif tidak kemudian didorong menjadi bagian, tentunya itu tidak akan berlanjut. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana ownership itu dan masyarakat dipandang sebagai subjek dari pembangunan, sebagai pelaku. Saya senang sekali tadi Ibu Yunep menyatakan bahwa mereka bukan beneficiaries, tapi mereka pemegang hak. Mereka adalah pelaku, mereka adalah pengelola. Dan sebenarnya guardiannya itu ada di mereka. Ketika kita memberikan trust kepada mereka untuk kemudian mengelola, itu tidak akan ada masalah, itu akan baik-baik saja. Kemudian yang kedua adalah, saya senang sekali kalau kita bisa mengkawinkan antara ilmu kampus dan ilmu kampung. Karena ilmu kampung itu adalah saintifik. Dia bukan sesuatu yang diawang-awang atau imajinatif. Tapi dia adalah ilmu yang kemudian sudah dilakukan turun-temurun oleh leluhur kita sampai hari ini mereka resilience. Tentunya itu hanya perlu proof saja dan kemudian bisa didokumentasikan dengan baik dan dipromosikan. Kita bangga sebagai masyarakat adat, kita bangga sebagai subjek pembangunan dan kita bisa melakukan itu dan kita bisa resilience. Yang lainnya adalah pengakuan atau intellectual right. Terlalu banyak pengetahuan masyarakat yang kemudian menjadi produk, yang kemudian masyarakatnya malah dilupakan. Siapa sebenarnya? Diambil, diteliti, tapi tidak dikembalikan. Betul, siapa sebenarnya penemunya? Itu adalah masyarakat adat. Tapi kemudian namanya sudah berubah. Mereka hanya diakui sebagai orang yang kemudian melakukan itu, tapi tidak di-mention sebagai hak mereka, intellectual right. Itu yang penting juga untuk kemudian bisa dipromosikan. Yang lainnya adalah, saya pikir yang paling penting dengan segala macam tantangan, kalau di Papua karena saya kerja dari 2003 sampai hari ini di Papua, dan masyarakat adat hidup 80% di kawasan hutan, artinya mereka bergantung. Hutan itu seperti tabungan mereka, hutan itu seperti market mereka. Kalau mereka butuh uang, mereka ke hutan, mereka ambil, kemudian mereka bisa menjual sesuatu untuk kehidupan mereka. Hari ini kalau hutan itu tidak ada, tentu mereka mau cari di mana. Seperti kalau kita bicara satwa liar, mereka jet lag gitu. Kok ada yang berubah? Apa yang perlu saya dapatkan, saya sudah tidak dapatkan lagi. Perubahan-perubahan itu yang perlu didampingi secara baik kepada masyarakat supaya mereka bisa resilience. Jadi ada beberapa kunci yang kami coba pelajari ya, bertahun-tahun. Yang pertama adalah bahwa pendampingan itu menjadi penting. Kemudian meningkatkan literasi. Kalau kita bicara bisnis, bicara produk, tanpa literasi finansial itu sama saja nothing juga. Kenapa? Masyarakat adat dari pramu kemudian dia harus memikirkan ekonomi modern hari ini, itu merubah mindset masyarakat, pengetahuan masyarakat, dan mereka harus dikuatkan dengan literasi finansial, mulai dari kecil sebenarnya. Proses itu tidak mudah dan kita butuh waktu. Kalau kita bilang pendampingan cuma butuh 3 tahun, mungkin kita bisa lihat kembali dan refleksi. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, atau bisa seterusnya. Artinya adalah komitmen dan konsistensi kita dalam melakukan pendampingan. Kemudian saya percaya bahwa kolaborasi itu penting, karena kalau kita kerja di dunia ini tidak ada amal jariah, tidak ada berbuah kalau orang Kristen, percuma. Hanya terima gaji, kemudian kita tidak dapat melakukan apa-apa, ketika mati kata Bang Oji, ditanya kita sudah bikin apa. Tapi yang harus kita lakukan adalah menguatkan kolaborasi, karena peran-peran kita ini adalah penting, dan kemudian bagaimana kita bisa mengkoneksikan satu dengan yang lain. Kemudian pengakuan, karena kita juga perlu pengakuan yang secara negara harus mengakui apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat adat dan bagaimana mereka survive sampai hari ini, dan kemudian mereka dibantu menjadi champion. Saya berharap ke depan bukan kita yang duduk lagi, tapi masyarakat adat yang kemudian duduk dan mereka bisa sharing knowledge-nya kepada kita semua. Yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi sebagai bentuk refleksi dan pembelajaran kita. Dan yang mungkin yang terakhir adalah saya ingin sekali menekankan bahwa kata pemberdayaan itu seperti ada konotasi negatif gitu. Kita tidak mulai dari nol, bahwa kita memperkuat yang sudah ada. Artinya yang kita rubah adalah memperkuat kapasitas mereka dan kepemimpinan mereka, bukan memberdayakan. Kalau memberdayakan sepertinya adalah mereka tidak berdaya kemudian kita memberdayakan. Mungkin saya pikir itu yang terakhir. Terima kasih. Wow. Jadi Wika Rumbiak, apa yang kamu katakan itu membuat turunan dari perubahan kebiasaan yang tadi dimaksudkan oleh Farwiza. Cara-cara kerja yang selama ini tidak memperlakukan
masyarakat adat, komunitas-komunitas lainnya, perempuan, organisasi, kelompok di dalam yang selama ini sebagai target sasaran. Sekarang itu dia menjadi bukan target sasaran atau beneficiaries tadi, tapi menjadi yang disebut sama, dan ini udah jadi pegangan internasional ya, dari Rizka tadi sampaikan, dia adalah subjek gitu. Ini beda sekali dengan kata pembangunan atau pemberdayaan yang itu adanya hubungannya seperti paternalistik ya. Saya sekarang mau beralih ke L nih ya. L ini bekerja di kalangan perguruan tinggi, penelitian. Melihat begini nih apa yang kamu tangkap? Satu itu. Kedua, kamu sendiri bekerja di bidang kelautan, ya, masyarakat pesisir pantai. Apa yang bisa kamu sumbang di dalam percakapan ini? Oke. Oke, makasih Pak. Kalau tadi mungkin Kariska menurunkan apa yang sudah dibawakan oleh Kak Wiza, saya turunkan lebih dalam lagi, literally ke dalam laut. Menjadi satu-satunya percakapan biru mungkin di panel diskusi ini. Jadi seperti yang tadi Pak Oji udah sebutkan bahwa background saya itu dari bidang kelautan, tepatnya saya adalah peneliti perikanan. Mungkin kalau ditanya sebenarnya perikanan itu apa sih? Karena mungkin bayangan pertama, oh marine biologist, diving, lihat terumbu karang. Tapi sebenarnya kalau perikanan itu sebenarnya tugas utamanya itu ngitung ikan. Jadi kurang lebih di laut sisanya berapa. Kenapa kita harus hitung ikan? Karena kita harus mengetahui berapa banyak yang boleh kita tangkap dan kita makan supaya ikan itu tetap ada di dalam laut. Nah, sebenarnya kalau kita mau bilang, oh perikanan harus berkelanjutan, apa sih yang dimaksudkan? Artinya populasinya harus cukup. Jadi ikan itu bisa beranak-anak terus sampai generasi-generasi ke depan, ya kan, populasinya harus cukup. Cara penangkapan ikannya juga harus menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan. Misalnya, ya jangan dibom ikannya, kan rusak terumbu karangnya. Gitu. Dan juga harus ada sistem-sistem governance-nya in place. Bahwa manajemen-manajemen itu sudah ada untuk bisa memanage perikanan tersebut kan. Karena ketika kita bicara manajemen perikanan, walaupun yang dikelola adalah ikan, tapi yang di-manage itu kan orangnya. Ikan itu akan, ya terserah dia akan hidup sesuai kemauannya, dia berenang kemana-mana. Tapi kalau kita mau memanage perikanan, kita mau mengelola perikanan, yang harus kita berinteraksi itu kan bukan dengan ikannya, tapi dengan manusianya. Terutama dengan komunitas pesisir yang notabene bergantung pada laut itu tersebut. Dan juga seperti tadi yang ibu-ibu kakak-kakak semua udah bercerita, sebagai right holder, sebagai knowledge holder, dan juga sebagai subjek di dalam pengelolaan perikanan tersebut gitu. Jadi kalau kita mau melihat irisan perikanan berkelanjutan dan juga ekonomi restoratif, bagaimana cara kita bisa memastikan perikanan itu berkelanjutan ketika kita berinteraksi dengan para pemangku kepentingan, para pelaku usaha, tentunya dengan ekonomi restoratif tersebut. Dengan berbagai catatan bahwa harus ekonomi restoratif itu harus dilakukan benar-benar secara keseluruhan. Dalam arti kadang-kadang suka ada ide-ide, oh ya kita harus menambahkan nilai jual hasil laut. Lalu komunitas-komunitas pantai mulailah, oh ya kita menambahkan kayak value add ke produk ikannya supaya dijual lebih mahal. Oke, bagian itu berhasil, tapi mereka sekeluarga makanya Indomie, sehingga anaknya stunting. Padahal mereka sudah menangkap begitu banyak produk laut, tapi karena oh nilai jual tinggi, oke itu kita kirim ke pulau lain. Dalam arti ketika kita membahasakan ekonomi restoratif tidak bisa hanya serta-merta dilihat dari segi nilai uangnya, tapi apa juga dampak bagi masyarakat, apa juga dampak dari laut. Misalnya oke, ini ada kita misalnya menangkap ikan dan dikemas dengan daun, nggak pakai plastik. Oke, that's good, kita mengurangi limbah plastik, kita mengurangi marine debris. Tapi kalau itu ditangkap dari populasi ikan yang sudah segitu sedikit, yang ikannya udah hampir tidak bersisa, apakah itu bisa dibilang tetap ekonomi restoratif? Jadi mungkin all that hanya untuk bercerita bahwa PR kita yang dipikirkan itu masih banyak di dalam segi ini. Wow, ini ekonomi restoratif yang areanya belum dibicarakan, belum dipikirkan juga, nggak kelihatan. Padahal
laut itu 2/3 dari Indonesia. Jadi ini seperti kamu tuh menjadi duta besarnya air, Pak. Ya, teritori air di dalamnya ada ikan, ada komunitas bekerja dengan situ ya. Jadi ini penting sekali nih. Ini mikirin konservasi ya, banyak konservasi laut juga. Dan ini biasanya tidak masuk dalam percakapan. Terima kasih Helen ya. Saya mau ke Ibu Mia Siskawati ini. Ini apa yang Ibu Mia lihat dari percakapan ini? Ini nyatet terus Ibu Mia. Itu gawat ini kita. Loh, dia itu bisa masalah kita nih karena dinilai, dia itu kan memberi nilai. Coba apa yang mau Ibu Mia sampaikan ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Oji, Ibu Bapak sekalian. Ini tugas saya berat ini. Mendengarkan, saya mencatat karena ini saling bersambung. Baik, terima kasih saya diundang untuk keserta dalam percakapan yang luar biasa ini. Mendengarkan, saya antropolog yang juga punya bidang studi S1 saya kehutanan. Jadi saya orang hutan nih, anak hutan tapi juga belajar tentang antropologi feminis ya. Nah, yang kita dengarkan ini kan sebetulnya gagasan-gagasan tentang ekonomi restoratif yang menurut saya, walaupun teman-teman tidak mengatakan, saya menggunakan perspektif kesetaraan gender loh, tapi itu punya daya kekuatan yang kalau saya izinkan merefleksikannya dengan perspektif feminis, sebuah perspektif yang memberi perhatian pada kesetaraan gender, inklusi sosial dan keadilan sosial ya. Ini sebetulnya yang gagasan-gagasan itu adalah yang pertama. Jadi bahwa ternyata para perempuan adat, para perempuan dari komunitas lokal bersama-sama dengan keluarganya, jadi tidak hanya perempuan ini, bersama-sama dengan laki-laki anggota keluarganya, bisa suaminya, bisa anak laki-lakinya, bisa ayahnya. Artinya warga yang ada di komunitas masyarakat adat dan komunitas lokal ini ternyata sebetulnya bersama-sama, ini kalau dalam konteks kawasan konservasi ya, yang mereka lakukan sebetulnya ini bagian dari dalam bacaan saya, ini adalah pilar-pilar penting ekonomi restoratif yang punya perspektif kesetaraan gender, inklusif dan adil. Yaitu pertama bahwa sebetulnya ternyata kerja-kerja merawat ini tidak hanya ada di belakang. Kerja-kerja merawat dan perawatan ini ternyata menjadi sentral. Dan merawat di sini kan mulai dari tadi ya merawat alam, bahkan melanjutkan Mbak Diandra ini wakil dari generasi muda yang luar biasa, berarti orang tuanya. Sampai berarti kan semangat merawat alam, merawat pengetahuan dilanjutkan. Kemudian juga tentu saja merawat di sini selain merawat pengetahuan tadi bahwa walaupun mungkin sudah banyak tantangannya tetapi masih ada yang kemudian masih menggunakan bahan-bahan lokal untuk mereka gunakan sebagai bahan untuk mereka bertahan hidup bahkan meningkatkan kualitas hidup bahkan kemudian juga punya nilai ekonomi. Tapi yang menarik bahwa kemudian kalau dari cerita yang saya dengar dan pengamatan saya terhadap kawan-kawan yang bekerja di kawasan konservasi ini ketika memang mulai menggunakan bahan maksud saya sumber daya setempat untuk kepentingan meningkatkan manfaat ekonomi, tidak buru-buru ikut serta dalam pemikiran bahwa kita jual untuk kemudian bisa mendapat naik harganya, tapi mereka stunting. Begitu. Artinya itu udah kuno gagasan itu. Nah, karena sebetulnya walaupun tidak dikatakan menurut saya ternyata sentral ini pendekatan merawat itu. Karena memikirkan tadi, arti semua ya, termasuk menurut saya bukan cuma kita yang mendampingi. Saya setuju Mbak, mereka punya daya ya, punya daya. Artinya itu tadi ya, jadi kerja-kerja yang ternyata sebelumnya di belakang layar itu, ternyata harus ke depan. Jadi udah kuno tuh kalau cuma bapak yang menandatangani, kemudian perempuan yang diminta untuk bekerja. Harus kita pikirkan bagaimana caranya ini supaya sebetulnya tadi ya ibu atau perempuan yang juga bekerja keras bisa mendapatkan rekognisi. Nanti saya kembali ke bagian rekognisi. Kemudian ekonomi restoratif di kawasan konservasi kita belajar bahwa ternyata ada dekonstruksi gagasan. Jadi
ini pelan-pelan leleh nih gagasan bahwa bicara kegiatan ekonomi ini sekedar untuk mengkomodifikasi alam, mengkomodifikasi keindahan alam, jadi pariwisata yang ternyata destruktif atau dikomodifikasi kita tahu lah menjadi produk-produk yang justru eksploitatif seperti itu ya. Jadi ini produk-produk alamnya dicoba diolah dengan pendekatan yang sekaligus juga merawat alam tadi ya. Tadi menarik Mbak Diandra juga cerita bahwa tadinya petani sayuran didekati kemudian menjadi petani kopi, jeruk dan juga alpukat tadi ya. Tapi nanti menarik kalau dilanjutkan bahwa pasti ada dialog antara yang petani laki-laki dengan petani perempuan. Ini pengalaman di kawasan konservasi tempat saya lama bekerja di kawasan konservasi Gunung Halimun, Salak ya bersama teman-teman RMI. Ketika ini kawasan hutan adat pertama nih di Kasepuhan Karang. Ini para tokoh adatnya dan anak-anak muda yang sebagian besar laki-laki kok semangat mau nanam kopi karena ini kawasan konservasi. Kopi ini yang paling cocok kan karena tentu saja tidak boleh dirusak kawasan konservasinya ya. Pak Wir, saya cerita tentang Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini teman-teman RMI. Tetapi menarik ketika mereka mulai dialog dengan para perempuannya mengatakan begini, kami setuju dengan kopi tapi jangan semua wilayah kalian jadikan kopi. Kenapa? Kalian nggak tahu ya di wilayah yang mau kalian jadikan kopi itu ada tempat-tempat di mana sayuran liar yang biasa kami panen dan kami masak untuk keluarga kita itu tumbuh dengan subur. Pengetahuan perempuan. Artinya merawat ya, gagasan merawat. Berarti melibatkan perempuan bukan sekedar kemudian ini tren karena lembaga donor mengatakan demikian ya. Tapi realitanya mereka punya pengetahuan dan itu penting. Artinya berarti nggak bisa cuma semua diubah jadi kopi, jadi alpukat yang punya nilai ekonomi tinggi. Tapi setelah itu untuk sayuran harus beli. Dan karena sayuran harus beli mahal, makan Indomie aja deh. Stunting. Oke, dan bukan cuma stunting ya teman-teman. Jadi nanti lanjutannya adalah manfaat nanti ya. Saya kembali ke sana. Nah begitu juga ketika ide untuk memulihkan alam karena kita harus akui ada wilayah-wilayah yang walaupun di kawasan konservasi sebelumnya sempat tersentuh mungkin logging zaman tahun 70-an dulu yang namanya HPH. Skripsi saya tentang HPH ya. Dulu di Kalimantan Utara. Sekarang udah gak ada itu hutannya. Itu kemudian pemulihannya tidak lagi pemulihan yang saya rasa kemudian masyarakat menggugat ya dipulihkan tentunya dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Yayasan Bambu Lingkungan Lestari sebetulnya. Jadi restorasi atau pemulihan itu untuk siapa dan oleh siapa begitu. Dan yang menarik dari Mbak El ternyata kita memikirkan memulihkan itu nggak boleh parsial. Enggak musim lagi itu pemulihannya terestrial aja. Kemudian wilayah perairan aja. Ternyata nggak boleh gitu lagi ya. Ternyata kita harus memikirkannya terpadu. Karena pemulihan di wilayah terestrial akan berdampak pada wilayah perairan termasuk pesisir dan laut. Begitu juga sebaliknya. Ini catatan yang sangat penting. Kemudian tadi soal manfaat ya. Jadi manfaat ekonomi restoratif ternyata bukan cuma soal dapat uang lebih, kemudian mereka bisa menyekolahkan anak. Tetapi kata Bang Oji banyak komunitas atau keluarga menyekolahkan anak sekolah untuk pergi. Tidak sekolah untuk pulang seperti Diandra. Tidak pulang ke kampungnya atau tidak memikirkan kampung halamannya. Nah manfaat ekonomi restoratif yang sebetulnya sudah kalau saya dengarkan tadi adalah ini sudah melampaui manfaat moneter ya atau finansial, tapi manfaat-manfaat yang justru juga mudah-mudahan bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau mau diperiksa wilayah-wilayah terutama kalau yang kawasan konservasi saya belum sempat memeriksanya ya. Kawasan-kawasan hutan negara, maaf Pak Sabto, ini bicara sebagai alumni Fakultas Kehutanan ya. Saya ya. Kawasan-kawasan yang statusnya adalah hutan produksi, baik provinsi sama ataupun kabupatennya, sayangnya tidak sampai ke desa ya datanya, indeks pembangunan manusianya relatif rendah. Di kawasan-kawasan hutan negara? Hutan negara.
Nanti berikutnya adalah teman-teman baik pegiat, aktivis maupun akademisi, saya sendiri ingin periksa di kawasan konservasi seperti apa. Lanjutnya, kalaupun meningkat, jadi indeks pembangunan manusianya mulai bagus nih, mulai bagus karena ekonominya bergerak misalnya. Mungkin melalui ekowisata dan sebagainya. Tapi periksalah indeks ketimpangan gender. Ini indeks resmi yang dirilis oleh BPS. Setiap tahunnya di level negara, di level provinsi dan kabupaten. Sayang belum sampai ke desa. Banyak sekali provinsi maupun kabupaten di Indonesia, termasuk apalagi di kawasan, mungkin ya saya duga di kawasan konservasi, tapi di kawasan hutan produksi yang diekstraksi itu buruk sekali indeks ketimpangan gender. Ketimpangan gender tidak sekedar dihitung dari partisipasi perempuan, tapi dihitung dari 3 hal utama. Satu yaitu kesehatan perempuan, termasuk kesehatan reproduksi, kemudian dari segi lamanya pendidikan, dan yang ketiga dari sebetulnya disebutnya komponen pemberdayaan, yaitu partisipasi dalam kerja, kemudian juga untuk misalnya dalam politik, jadi kayak menjadi anggota BPD, di parlemen dan sebagainya. Kita jeblok, Indonesia secara keseluruhan itu jeblok, dan juga di wilayah-wilayah ekstraksi itu jeblok, karena angka kematian ibu melahirkan kita sangat tinggi. Dan ini beberapa penelitian saya sedang melakukan ini di kawasan-kawasan yang sudah hancur lebur di ekstraksi. Ini angka kematian ibu melahirkan tinggi bukan cuma karena layanan kesehatannya kurang baik, tetapi tadi kurang gizi, anemia, ya stunting dari kecil, karena kemudian ruang hidupnya sudah porak-poranda dan tidak ada lagi tempat yang bisa menghasilkan pangan yang memang mereka bisa rawat dengan baik. Nah, ini menjadi catatan bahwa nanti dalam sebetulnya di kawasan konservasi kita memikirkan itu. Jadi memikirkan tidak hanya sekedar misalnya melestarikan alam, tapi kemudian si manusianya menjadi. Nah, sebagai penutup Bang Oji, jadi catatannya adalah ternyata memang ketika kita mau melakukannya, mendorong ekonomi restoratif, saya setuju Ibu Rizka, selain menempatkan mereka sebagai subjek pengetahuan, subjek pendekatan dan subjek berbagai aspek, tapi juga kita melakukan pendekatan kombinasi yang tidak terpisahkan, yaitu redistribusi dan rekognisi. Redistribusinya bukan sekedar bagi-bagi tanah atau bagi-bagi keuntungan, tapi memikirkan ulang ini sebetulnya manfaat yang mau diterima itu seperti apa dan siapa yang akan menerima manfaat. Rekognisi jelas ya, rekognisi mereka sebagai subjek, sebagai masyarakat adat, sebagai perempuan adat dan sebagainya. Makasih. Keren. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ini diskusi yang dirangkum ya Siskawati. Saya ini mau mengakhiri. Ini tuh restorasi itu kata bahasa Inggris yang diadopsi. Sebenarnya kata yang dipakai Mia Siskawati pulih sebenarnya. Pulih dari apa itu? Itu dari situasi yang tadi persis dikatakan sama teman-teman tadi sebagai sebenarnya di luar sana ada ekonomi yang merusak begitu besar. Ekologiknya menjadi akibat dari ekonomi. Investasi skala besar, ekstraksi, pertambangan, kemudian monokultur, kemudian juga pariwisata yang masif gitu. Ada kesulitan kita di situ. Dan menyebabkan repotnya ini, Mia Siska memberi catatan, ini ada situasi sakit. Siapa yang memulihkan? Yang memulihkan itu sampai sekarang dipercayai, dan ini memang bias kami nih, perempuan, ibu-ibu yang menderita, dia tidak boleh diperlakukan sebagai diperiksa, diukur, dikasih sebagai beneficiaries, sebagai yang menerima manfaat. Tapi dia sebagai yang melakukan perubahan itu sendiri. Nah, saya mau ngunci di situ. Paling terakhir saya mau kembalikan kepada wakil masa depan kita ini. Diandra ini wakil masa depan kita. Kelak kemudian hari dia yang akan pimpin. Apa yang kamu tangkap dari ini? Setengah menit kata penutupan, ya. Pertama, senang sekali saya ada di meja ini bisa konfront langsung orang-orang dari pemerintah, dan senangnya ada orang-orang pemerintah yang masih berpihak di masyarakat. Semoga di atas sana masih banyak juga yang seperti bapak-bapak ini, dan bagi bapak-bapak ini omongannya bisa saya pegang ya, semoga. Ya, dan
Senang sekali juga dari pemerintah, dari donor, dari akademisi juga ternyata sudah menyadari bahwa area-area konservasi itu sangat bergantung pada masyarakat atau komunitas yang hidup di sekitarnya. Dan juga sudah ada kesadaran bahwa area konservasi dengan masyarakatnya ini tidak bisa dipisahkan ya. Saling bergantung dan penelitian juga membuktikan bahwa area-area yang paling terjaga adalah yang dijaga oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Nah, harapan saya semoga semakin banyak forum dan ruang seperti ini di mana kami yang hidup di pegunungan, di pesisir, bisa berbicara langsung dengan orang-orang, Bapak Ibu dari pemerintah, dari donor dan akademisi, dan bisa sharing dan saling mendengarkan dan pastinya belajar lebih banyak. Panjang umur perjuangan. Iya ya, ini bukan hanya meredistribusikan kekayaan, membagi-bagi kepada yang supaya keadilan tercapai, bukan hanya mengakui apa yang gak kelihatan dilihat kemudian andilnya diakui, tapi juga ini adalah menyangkut siapa yang melakukan apa. Ya, ini Diandra ini kira-kira mengingatkan kita tentang panggilan masa depan. Ya, kalau mereka bilang, ya dia senang ada orang-orang yang mendukung ini di meja ini, dia senang itu artinya yang begini itu harus lebih banyak. Ya, yang membuat mereka beri mereka kesempatan untuk tampil memimpin. Dan kemudian tugas kita apa gitu. Nah ini dia, kerjasama saya rasa kita semua ini penting sekali memberi ruang ya bertumbuh, berkembang dan menjadi pemimpin dari generasi yang akan datang terutama perempuan-perempuan yang masih muda. Kita akhiri percakapan ini, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga ini menjadi bekal yang baik untuk menjadi tindak lanjut kita di akan datang. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. In association with